Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-243. Bapak Ibu, dalam beberapa minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, gereja kita banyak sekali mengadakan Lent, malam doa dengan tema Lent. Sebuah tema yang mengajak kita untuk mengambil waktu berdiam, mempersiapkan diri, menyambut peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu, apakah Lent ini kita sungguh-sungguh manfaatkan untuk mengambil waktu mempertanyakan diri kita di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya, Lent ini adalah momen di mana kita mempersiapkan diri untuk menyibukkan diri kita di dalam kesibukan-kesibukan Jumat Agung dan Paskah. Mari Bapak Ibu kita tidak mengesampingkan Tuhan lagi dengan beralasan mengurusi taman, mengurusi pekerjaan Tuhan. Tapi kita melupakan siapa Tuhan yang seharusnya kita temui di hari Jumat Agung dan Paskah nanti. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan malam ini. Mari kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir dan menunggu kita untuk datang. Mari kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini kami mau belajar untuk berdiam. Di tengah-tengah persiapan menuju Jumat Agung, Tuhan ajar kami untuk berdiam dan menghitung waktu dan hari kami yang sedikit ini untuk kami persiapkan datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali. Kali ini kita akan kembali merenungkan bagian daripada firman Tuhan dalam
oase episode kali ini. Mari sebelumnya tapi kita boleh memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ingin menyerahkan renungan kami pada malam hari ini dan kami sangat memohon kepada-Mu ya Tuhan supaya apa yang kami renungkan pada malam hari ini atau kapanpun biarlah Tuhan yang menolong setiap kami sehingga seluruh firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi sebuah pelajaran bagi kehidupan yang kami boleh hidupi. Hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami dan kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca sebuah ayat, satu ayat saja yang kita ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dan saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Sewaktu saya kecil, mungkin tentunya SD kelas 1, baru dasar, tentu pelajaran di situ adalah pelajaran berhitung. Jadi pada waktu itu kita mulai berhitung kan 1 sampai 10 gitu kan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan pada waktu itu kami mempergunakan guru diajarkan supaya kami memakai lidi. Lidi untuk menolong kami. Jadi 3 tambah 4. 3 buah lidi tambah 4. Maka hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti demikian. Lalu sekarang berhitung lebih dari 10. 6 tambah 9 misalnya. Maka kami belajar 6 lidi tambah 9 lidi. Lalu hitung 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu cara kami belajar berhitung. Kemudian tentu kita berhitung ditambah lagi. Tidak sampai 20 kan. Kita mulai berhitung sampai 100. Nah, sekarang bagaimana? 37 tambah 63 misalnya. Bagaimana kita hitungnya? Gitu kan? Nah, guru mengajarkan lagi. 37 itu kita pakai 3 ikatan lidi yang terdiri dari 10, 10, 10. Ya. Jadi 10, 10, 10, 30 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 loh. 63. 10-nya ada 6. Tambah 3. Begitu kan? Nah, kita tinggal hitung. Yang bergumpalan itu, 10 yang digumpalan itu ada berapa? Ada 3 tambah 6 kan? 9. Lalu kita hitung lidi yang satuan itu ya 37 uh, tambah 9 berapa tadi? Saya lupa. 63. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi keseluruhannya berapa? Sama dengan 100. Dengan lidi itu, saya dapat menghitung lebih daripada 100. Meskipun pada waktu itu di kelas tidak diajar. Tapi tentu dengan teknik seperti demikian, saya dapat dengan mudah menghitung bahkan sampai 1000. Begitu dengan mempergunakan itu. Nanti 10, lalu kemudian nanti 100 potong lidi. Saya ikat jadi 1. Gitu kan? Nah, saya bisa hitung sampai 1000. Nah, dengan mudah sekali
kami dapat berhitung dengan mudah dengan mempergunakan lidi tersebut. Begitu. Nah, jadi pada waktu misalnya saya berhitung sampai 10, saya punya 10 potong lidi yang kecil-kecil seperti ini. Ya, tapi kemudian setelah kita ngitung 20, kita potong lagi lidi sekian, jumlah 20. Saya bisa menghitung sampai 100, maka saya potong 10, 10, 10 ikat dengan karet, 10 ikat dengan karet, dan seterusnya. Begitu kan? Ya, saya bisa hitung sampai 1000. Saya buat lagi potongan lidi itu sebanyak 1000. Begitu kan? Nah, akibatnya apa? Maka setelah saya potong kira-kira 1000 seperti itu, saya dapat menghitung sampai 1000. Apakah ibu saya senang sekali lihat anaknya bisa menghitung sudah sampai 1000 meskipun teman-teman paling cuma di dalam angka puluhan, saya sudah bisa menghitung sampai 1000. Apakah ibu saya senang karena itu? Tidak. Karena apa? Karena sapu lidi yang beliau punya tadinya tebal, lalu kemudian keras. Saya ambil, potes, 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 ambil, potes, potes. Itu sapu lidi yang baru dibeli oleh ibu saya, itu dari gemuk segini, toto menjadi kecil. Sehingga ibu saya, siapa ini yang ngambilin lidi ini jadi begini? Ya, terpaksa saya mengaku, bukan? Dan akhirnya bukan menuai pujian, bisa berhitung, tapi saya menuai kemarahan daripada ibu saya karena sapu beliau menjadi kecil dan tidak bisa dipulihkan kan? Karena itu sudah dipotong-potong oleh saya menjadi potongan lidi yang kecil-kecil untuk berhitung. Nah, jadi dari sini kita lihat ada satu hal, yaitu eh, angka yang saya bisa hitung, number yang saya bisa hitung, adalah sesuatu yang tidak terbatas. Itu sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Tetapi lidinya terbatas. Begitu kan? Lidinya itu eh, adalah sapu lidi dari mama saya. Dia baru beli itu dengan jumlah sapu lidi yang seperti demikian, lalu dipotes-potes sama saya. Hancur begitu dan tidak bisa kembali menjadi sapu lidi, bukan? Nah, jadi kita melihat angka yang saya bisa hitung adalah angka yang tidak terbatas, unlimited number. Tetapi sapu lidi itu limited, terbatas, cuma sekian, gitu. Ya. Nah, jadi persoalan inilah yang sebenarnya kita hadapi di dalam dunia ini. Bahwa number kita bisa hitung sampai tidak terbatas, tetapi lain-lainnya itu merupakan sesuatu yang terbatas. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pengkhotbah melihat bahwa segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dengan jerih payah, tapi dia melihat bahwa itu semua adalah kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Begitu. Apa saja sebenarnya yang dikerjakan oleh pengkhotbah pada waktu itu sehingga dia bisa berkata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan, begitu kan? Nah, kalau kita misalnya melihat daripada ayat-ayat sebelumnya, misalnya dari ayat yang keempat dari pengkhotbah 2 ini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dengan menanami dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku beli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan dan biduanita yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak kundi. Nah, jadi kita lihat itulah yang diusahakan oleh orang
pengkhotbah pada waktu itu. Ya, jadi kita melihat bahwa dia mencoba bermacam-macam hal, melakukan berbagai macam hal. Bahkan dia dirikan rumah. Satu, dari satu kemudian bikin dua. Dari dua bikin tiga. Tiga bikin empat. Lalu bikin lima. Dan seterusnya. Number selalu unlimited. Tetapi resources, sumber-sumber itu terbatas. Ya, dia membuat kebun anggur. Wah, pertama barangkali 1 hektar. Habis itu 2 hektar. Habis itu 3 hektar. Dan terus boleh berhitung. Tapi tanah kan terbatas. Tanah terbatas. Ya, nah, tapi menghitung tidak terbatas. Dia berdiri buat taman-taman dengan pohon buah-buahan, dengan kolam. Beli budak ya 10. Kemudian kita bisa berhitung lagi kan 11, 15, 20, 30 dan seterusnya. Dia bisa beli. Number is unlimited, tapi budak yang dibeli limited, terbatas. Ya, saya mengumpulkan sapi, kambing, domba, ya sapi 50, kambing misalnya 200, dombanya misalnya 200. Tapi sapi misalnya itu kita bisa hitung terus kan. Nah, 100 jadi lalu kemudian sapi jadi 200, kambing dari 200 menjadi 300, menjadi 400, 500 dan seterusnya. Kita terus bisa menghitung ya. Tapi meskipun setelah semuanya dia lakukan, pengkhotbah lakukan, lalu kemudian dia mencapai kesimpulan, apakah itu merupakan sesuatu yang memuaskan hatinya? Tidak. Dia mengatakan semuanya itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Karena sekali lagi bukan, maka itu semuanya unlimited. Kamu boleh menghitung 1, 2, 3, 5, 10 gundik. Sehingga Salomo kemudian misalnya bisa mencapai 700 gundik. Hitung kan, 1 kurang 2 kurang 10 kurang 100 kurang 200 sampai dia mengumpulkan 700 gundiknya. Ya, nah, sebenarnya kalau dia kuat, mungkin dia masih bisa menghitung lagi, tambah lagi 750 tuh, 800, 900, 1000 pundi misalnya. Karena angka kan unlimited, tidak terbatas. Demikian. Nah, itulah yang dihadapi oleh pengkhotbah. Apakah kita tidak demikian? Kalau kita lihat di dalam bentuk modernnya, kita pun sama. Kita bekerja, kita berusaha mengumpulkan uang. Kalau saya dapat uang 100 juta, ya wah, saya akan bahagia. Saya bisa mulai cicil-cicil beli mobil atau beli kendaraan lah misalnya. Ya, dari 100, wah kita kumpul 300. Dari 300 kita kumpul 500. 500 kita kurang. Mau beli rumah 700. Lalu kita 1 M. Dari 1 M kita berhitung lagi. 2 M, 3 M, 4 M, 10 M. Lalu dari 10 M kita masih terus bisa berhitung. Because number is unlimited. Itu kan? Jadi dalam segala hal semuanya kita lihat sebenarnya kita dikuasai oleh angka. Tidak terkecuali misalnya gereja. Gereja pun seperti demikian. Kita punya 70 anggota gereja wasana puji Tuhan. Gitu kan? Tetapi kemudian apa cukup? Enggak, 100. Dari 100 kita minta 300. Dari 300 500. 500 700. 700 minta 1000. 1000 1200. 1200 minta 1500. Dari 1500 2000. Dan terus kita berhitung, terus berhitung dan tidak pernah puas.
ya, kita terus mengejar angka, menambah angka, tetapi angka kembali unlimited, sedangkan resources limited, terbatas, bukan? Ya, ke gereja kita misalnya cuma muat 700, ya. Nanti kita harus perbesar lagi. Wah, tadi kita punya tanah misalnya 3.000 meter, lalu minta 5.000 meter, lalu minta 7.000 meter, lalu minta 1 hektar, lalu minta dan seterusnya. Kita itu selalu dikejar oleh angka. Manusia adalah manusia yang terperangkap di dalam angka yang tidak terbatas. Sedangkan umur kita, resources, sumber-sumber di dalam sekeliling kita adalah sesuatu yang terbatas. Ya, tetapi kita diikat, diperangkap oleh number. Ya, kita sekolah, kejar angka, kejar IPK, indeks prestasi kumulatif. Kita kejar, kita kerja, kejar uang, kita bergereja, kejar anggota, kejar kas gereja, kejar keuangan gereja, menumpuk terus uang, uang, uang terus. Ya, kita mempunyai ini, terus kita tambah. Ya, segala sesuatu uh, di dalam dunia ini memang kita lihat, bahkan setiap kesuksesan itu pasti ada number. Gereja mana yang sukses? Oh, yang 10.000. Yang 3.000 itu ya biasa saja. Yang 3.000 bisa membanggakan. Wah, kita sudah lebih daripada gereja-gereja yang cuma punya 100, 200. Kita 3.000, gitu kan? Tapi kembali, angka unlimited. 3.000, 10.000, 20.000, 100.000. Kita membanggakan, dan gereja yang sukses adalah gereja yang tentu numbernya makin lama makin tinggi. Begitu kan? Ya. Nah, kita terjebak, gedung bangun. Wah, permulaan 20 M mungkin sudah bagus di gedung. Tapi karena kita mempunyai tanah yang besar dan gedung gereja akan besar, dari 20 M naik 50 M. 50 M kurang cukup 100 M. 100 M tidak muat, lalu minta 200 M. 200 M seterusnya. Nah, sampai gereja kita mau M berapa, kita tetap berhitung, kita tetap menginginkan yang lebih, lebih, terus, 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 dan kita dikejar oleh number, kita dikejar lagi oleh angka. Nah, kita adalah orang yang diperangkap oleh. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana apa yang dikatakan oleh pengkhotbah? Nah, kita melihat pengkhotbah mengatakan kan di dalam sekarang pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Jadi kita melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Angka adalah dalam dunia. Anda pintar, IP 4, Anda mati, apa itu IP 4? Semuanya masuk ke dalam tanah atau dibakar atau dikubur. Seperti demikian. Apa artinya? Kamu IP 4 bersebelahan dikubur dengan yang IP-nya 1 koma. Begitu kan? Kamu kaya, wah kaya luar biasa. Oke, hartamu di bawah, tidak. Akhirnya kamu juga berujung cuma 1 kali 2. Meskipun kuburan kamu beli yang 600 meter persegi, ya, yang lain kecil sekali diinjek-injek orang. Kamu punya wah dipagar dan sebagainya dengan segala kemewahan. That's it. Tapi kamu ah,
hanya ada di dalam kubur. Kita tuh semuanya tidak ada yang kekal, bukan? Maka kita lihat angka yang kita kejar, angka yang menjadi tirani dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Yang kekal adalah pengenalan kita akan Tuhan. Maka mari kita hidup tidak di bawah nurani daripada tirani, daripada angka. Kita harus hidup melampaui itu karena angka tidak kekal. Pada waktu kita pulang, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, itu semua kita tinggalkan. Ya, angka adalah milik dunia ini, tapi kekekalan adalah daripada Tuhan. Maka kita harus cari bukan yang di dalam dunia ini, yang tidak kekal, tapi tentu yang daripada Tuhan. Sesuatu yang bersifat kekal. Angka tidak mungkin bertahan di hadapan Tuhan. Tapi kita manusia harus menghadap kepada Tuhan. Angka tidak ada. Kita meninggal, angka tidak menghadap Tuhan. Kita yang menghadap Tuhan. Ya, kamu punya bank account misalnya, ya, simpanan di bank kamu, simpanan akan habis, tapi hidup kita tidak sekedar berakhir, karena pada satu waktu kita juga akan harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan yang Maha Kuasa, di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bangga akan kita, mendewa-dewakan kita, orang itu pun akan lenyap, akan meninggal, akan habis. Tapi kesetiaan kita kepada Kristus akan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan mencari hal-hal yang sebenarnya dalam dunia ini akan vanish, akan menghilang, akan lenyap, akan menjadi kesia-siaan? Ataukah kita mempertahankan nilai-nilai yang kekal dalam kehidupan? Biarlah hidup kita ini bukan sekedar dicapai oleh pencapaian-pencapaian yang diukur oleh angka. Tapi kita adalah orang yang kemudian pencapaian kita diukur adalah di dalam kesetiaan dan kecintaan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Biarlah kita tidak menghitung uang yang kita punya, yang kita miliki, dan berbangga akan tidak. Tapi hitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi alih-alih kita mengejar achievement kita, capaian kita, mari kita melihat untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Apa maksud Tuhan menciptakan kita. Dan kita bisa kembali kepada pencipta kita. Karena kita akan masuk dalam kekekalan. Mari kita berdoa.
padang surga, kami serahkan hidup kami. Puji Tuhan, Engkau melepaskan kami melalui Yesus Kristus. Tirani daripada angka. Tidak lagi kami harus mengejar angka dalam dunia ini. Banyaknya kekayaan, banyaknya kepandaian, banyaknya kesuksesan. Tapi kami diajar untuk mengejar kesetiaan kepada Tuhan, kecintaan kepada Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Karena itulah yang akan bertahan sampai kekal. Tuhan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.